Halo semua sahabat Deraji, semua sahabat pionir Pi Network dari Sabang sampai Merauke. Masih di tempat biasa di Cafe Paninila Yogyakarta. Saya menyapa semua teman-teman pionir, semoga semua selalu sehat, selalu bahagia, dan jangan pernah putus asa. Ya, jangan pernah putus asa guys, selalu menyala ya. Untuk menyala Anda harus semangat ya. Bagi teman-teman yang kurang sehat badan, saya berdoa semoga teman-teman diberi cepat kesembuhan ya, supaya bisa kembali beraktivitas ya teman-teman. Karena kalau kita sakit, aduh, makan males, jangan kena aktivitas, makan aja males ya, gak berenergi ya. Yang namanya juga orang sakit ya guys. Semoga teman-teman cepat sembuh ya buat yang sakit. Dan juga teman-teman dari Sabang sampai Merauke, juga ada di Malaysia, di Brunei. Saya lihat kemarin juga ada komentar dari Malaysia. Terima kasih setia menonton channel Deralji ini. Ya teman-teman, ini ada good news apa bukan ya good news juga sih ya. Karena walaupun ini kejadian di Amerika, tapi ini tetap ngefek ke kita guys ya, bahwa ini menjadi bukti sebuah keseriusan dari proyek Pi Network yang sedang kita kerjakan bersama guys. Jadi baru-baru ini di Amerika ya, Presiden Donald Trump ya teman-teman ya, itu mengeluarkan ketegasan dalam apa namanya, berhubungan dengan CBDC ya teman-teman ya, dan berhubungan dengan kripto ya. Karena presiden di Amerika yang benar-benar mensupport kripto ya Donald Trump guys ya. Jadi ada ringkasan laporan aset digital ya teman-teman. Ini berdasarkan perintah eksekutif. Perintah eksekutif 14178 namanya. Saya juga nggak tahu tuh kok ada nomor 14178 ya. 14178 ya, di bawah Presiden Donald Trump ya. Jadi ini Presiden Donald Trump teman-teman ini telah merilis laporan strategis pertama ya guys di Amerika ya, tentang aset digital ya, tentang aset digital di bawah pemerintahan Donald Trump ini ya. Jadi Donald Trump dengan para senatnya ya mengeluarkan perintah eksekutif 14178 ya. Jangan-jangan 14 Agustus 14718 itu mengandung arti nggak kira-kira? Ya, yang menandakan perubahan penting dalam ini guys teman-teman, kebijakan kripto di Amerika ya. Jadi laporan ini jelas-jelas tegas ya menentang CBDC ya, pembentukan CBDC. Aneh ya, di Amerika itu dibentuk CBDC malah dilarang sendiri sama Donald Trump ya. Bukan sama Amerika ya, seluruh negara ya kan bentuk CBDC ya. CBDC, Central Bank Digital Currency guys ya. Jadi lebih mendukung stablecoin Donald Trump kita. Presiden Amerika lebih mendukung stablecoin ketimbang mendukung CBDC-nya sendiri. Ya, stablecoin yang didukung sama dolar ya, USD ya. Dan ini beliau ini Presiden Donald Trump ini berkomitmen untuk melindungi kebebasan finansial individu. Jadi kenapa sih sebenarnya kok CBDC itu dilarang ya? Ya kalau saya baca-baca ya guys ya, ada beberapa poin ya kenapa kok CBDC itu di Amerika dilarang sama Presiden Amerika ya. Jadi ada beberapa poin guys ya, kalau saya baca itu kenapa kok CBDC itu dilarang di Amerika. Yang paling melarang itu Presiden Amerika dan beberapa pejabat di sana ya. Jadi ternyata dengan CBDC itu teman-teman, kenapa ini ada beberapa poin ya, kenapa kok Donald Trump melarang keras CBDC di negaranya sendiri ya. Jadi ternyata satu guys, ini berhubungan dengan privasi keuangan ya, privasi keuangan dari setiap individu guys. Jadi CBDC ini itu dapat digunakan untuk memantau transaksi ya guys, transaksi keuangan warga negaranya, setiap warga negaranya, sehingga ini berpotensi melanggar privasi keuangan ya, privasi keuangan dari warga negaranya guys. Itu salah satu faktornya teman-teman. Yang kedua itu ada faktor kontrol pemerintah ya guys ya. Jadi CBDC ini dapat memberikan kontrol penuh kepada pemerintah ya. Kontrol terhadap apa? Terhadap aliran dana dari masyarakat guys. Jadi ini bisa membuat
atau membatasi kebebasan finansial dari kita semua, dari warganya, guys. Ya, jadi dipantau terus dikontrol sama pemerintah, guys. Jadi kita bukan desentralisasi ya, akhirnya. Yang ketiga, faktor lain, teman-teman, yang ketiga itu coba berhubungan dengan pengawasan massal, guys. Jadi CBDC ini dapat digunakan sebagai alat pengawasan massal masyarakat ya, masyarakat banyak ya, sehingga dapat mengancam kebebasan individu. Saya juga nggak nyangka ya, kok banyak juga ya keterbatasan hal-hal yang seperti itu dalam CBDC ya. Ya pantas saja kalau seperti itu Donald Trump nggak mendukung, karena Donald Trump lebih mendukung nanti stable coin, guys. Stable coin menggunakan US dollar ya. Nah, ternyata di Amerika itu nggak cuma Donald Trump aja yang melarang atau tidak mendukung CBDC ya. Tapi ternyata juga ada beberapa pihak ya yang menentang CBDC di Amerika Serikat. Satu namanya tuh Tom Emmer ya. Tom Emmer ini anggota Kongres di Amerika, teman-teman ya. Dia tuh salah satu anggota Kongres Amerika ya, yang memperkenalkan rancangan undang-undang anti CBDC ya. Bayangin aja, dia bikin undang-undang anti CBDC ya, teman-teman, untuk melindungi privasi keuangan warga negara ya. Ini penting juga sih ya. Jadi independen, kita kan independen ya, nggak mau dikontrol ya, nggak mau dipantau juga ya. Yang kedua itu ada tokoh lainnya tuh selain Tom Emmer, itu ada namanya gubernur Florida ya, teman-teman ya, namanya Ron DeSantis ya, yang dia menyerukan larangan CBDC juga, teman-teman, karena khawatir akan memberikan kekuatan kepada pemerintah untuk mengawasi dan mengontrol masyarakat. Ya, itu jadi tokoh-tokoh di Amerika Serikat yang selain Donald Trump yang menentang CBDC ya, guys ya. Nah, dalam menanggapi hal ini, teman-teman, ini Amerika Serikat ini dia mengesahkan namanya Genius Act ya, Genius Act tanggal 18 bulan Juli ini ya, 18 Juli 2025, guys. Itu bertujuan untuk membatasi otoritas pemerintah ya atas mata uang digital dan melindungi kebebasan finansial untuk warganya, teman-teman. Jadi sampai seseriusnya itu Amerika ya. Ya saya rasa ini bagian dari mereka sedang menyiapkan stablecoin yang kita percaya semua itu adalah Pi network kita, guys ya. Beri tepuk tangan buat kita semua. Itu, teman-teman ya. Jadi sampai sejauh itu ya, bahkan Presiden Amerika melarang CBDC ya. Nah, kembali lagi ke tadi perintah eksekutif 14.17.8, teman-teman ya. Itu tujuan strategis utamanya itu pertama, teman-teman, yaitu melindungi hak pemilikan dan transaksi aset digital secara peer-to-peer ya, teman-teman ya. Lalu tujuan keduanya itu, teman-teman, itu mempromosikan stablecoin ya, yang dipatok terhadap dolar Amerika ya, stablecoin dengan US dollar. Yang ketiga itu menghapus hambatan perbankan untuk bisnis kripto ya. Jadi kripto di sana tuh sekarang sudah tak terbantahkan ya, sudah tidak ada lagi yang melarang ya, bahkan ini sudah disupport sekali oleh Donald Trump ya. Lalu selanjutnya menegakkan larangan CBDC di Amerika Serikat ya. Jadi ini keputusan perintah 14.17.8 ini tegas sekali ya, teman-teman ya. Nah, selanjutnya teman-teman, itu tadi ya, yang tadi kan terakhir menegakkan larangan CBDC di Amerika Serikat ya, teman-teman ya. Lalu selanjutnya ciptakan kerangka regulasi yang transparan dan netral terhadap teknologi. Ya, salah satunya adalah proposal penting dalam laporan, menugaskan CFTC untuk mengawasi pasar spot kripto, lindungi pengembang perangkat lunak yang tidak mengendalikan aset pengguna agar tidak dicap sebagai pengirim uang. Lalu akhiri operasi Choke Point 2.0, hilangkan pembatasan perbankan, yaitu tentang hilangkan pembatasan perbankan yang tidak adil pada industri kripto. Keren ini, guys, ini benar-benar support kripto banget ya. Lalu klarifikasi kebijakan pajak pada staking, mining, dan
WOSEL, dukung Undang-Undang Genius Act ya, sambil memperkuat kepatuhan anti money laundering dan anti pendanaan teroris ya, atau CFT, counter finance of terrorism. Dampak dan tren yang muncul ya. Jadi dampaknya gini teman-teman, ini dampak positifnya ya dari keputusan ini ya guys ya. Keputusan perintah 14.17.8 ini ternyata menimbulkan efek positif ya, yaitu 72% investor kripto mendukung Trump ya. Lalu total nilai terkunci atau TFL, TVL dan di DeFi telah mencapai 130 miliar dolar. Wow. Lalu lebih dari 3,8 miliar transaksi blockchain di H1 2025. Lalu ada EFT, ETF Bitcoin Spot menarik arus masuk institusional yang besar. Kesimpulannya teman-teman, ini kesimpulannya ya. Strategi yang diuraikan dalam perintah eksekutif 14.17.8 ini teman-teman, ini menandai perubahan yang berani sekali menuju kebijakan Amerika Serikat yang pro kripto, guys. Ya, dengan fokus pada dorongan inovasi, pengamanan kebebasan finansial dan pemulihan kepemimpinan global Amerika di sektor aset digital. Ya, teman-teman. Nah, perintah eksekutif 14.17.8 ini mungkin akan tercatat dalam sejarah sebagai titik balik ketika Amerika Serikat beralih dari mengatur dari belakang menjadi memimpin berdasarkan rancangan dalam masa depan keuangan global ya teman-teman. Itu teman-teman ya, keren sekali ya. Nah ini teman-teman bisa lihat fotonya ya, Donald Trump ya. Jadi semakin sini semakin mengkerucut teman-teman ya ke arah Pi network kita, Picoin, di mana memang Picoin ini memang dirancang memang untuk menjadi stablecoin ya. Dan untuk menjadi stablecoin memang dia butuh proses, semuanya itu butuh waktu juga. Jadi apa yang terjadi ke depan kita tunggu aja ya, karena ini di luar kendali kita nggak bisa ngapa-ngapain selain tunggu ya, dan berdoa ya supaya semuanya ini bisa berjalan dengan lancar, dan apa yang kita usahakan, kita kerjakan ini, kita nantikan selama ini bisa berbuah yang manis ya buat kita semua, menjadi rezeki buat kita semua ya teman-teman ya. Selalu jaga kesehatan aja pokoknya ya, nggak tahu apa yang terjadi bulan Agustus ini ya, itu menjadi misteri. Tapi pernah saya sebutkan di video sebelumnya, di kuartal keempat tahun ini itu kemungkinan besar aplikasi-aplikasi akan terbuka sehingga kita bisa barter ya guys ya. Jadi tidak hanya di Indofinetmart saja, kita bisa barter di platform-platform lain, aplikasi-aplikasi lain. Apalagi sekarang di Indonesia sudah mulai muncul platform-platform baru ya, bermunculan ya teman-teman, yang dia juga ternyata mendukung GCV ya. Kita berdoa, kita support mereka ya teman-teman, karena semakin banyak platform kan semakin bagus ya, kita bisa pilih-pilih ya guys ya. Kita seperti benar-benar sultan ya, kita bisa pilih-pilih suka-suka kita ya. Kita mau belanja di sana bisa, belanja di sini bisa ya, tapi yang kita percaya, yang kita trust ya. Kalau saya sih belanja di Indofinetmart aja sudah cukup banget ya, karena di sana nanti ada selain apa, selain rumah ada umroh, ada mobil, kendaraan, ada emas ya. Jadi semua yang saya butuh ada di Indofinetmart ya. Ya sesekali kalau misalnya nggak ada, saya bisa barter ke tempat yang lain kan bisa, bebas-bebas aja guys ya. Tapi sekarang saya sih sudah mendaftar untuk menjadi customernya Indofinetmart ya. Karena dari awal saya sudah bergaul dengan Indofinetmart, sudah berteman dengan Indofinetmart ya, saya pasti support Indofinetmart ya, Indofinetmart Indonesia ya. Gitu teman-teman ya, video kali ini semoga ini menjadi sebuah wawasan buat kita yang mengedukasi, yang menginspirasi kita ya. Jelas kita tetap optimis, semangat, jangan kasih kendor guys, selalu semangat ya, dan selalu jaga kesehatan teman-teman ya, karena kesehatan itu mahal, jadi kita harus menjaganya, dan menjadi sangat mahal lagi kalau kita sakit ya, biaya berobat mahal guys ya. Jadi jangan sakit dulu ya, berdoa supaya sehat dan panjang umur, karena kita rindu ya untuk mencicipi apa yang sudah kita kerjakan bertahun-tahun ini di Pi Network ya. Semoga Anda dan saya
ketika itu terjadi semua kita diberi kesehatan ya. Ya teman-teman, sekali lagi saya juga selalu mengajak teman-teman untuk jika berminat untuk mendapatkan cuan setiap hari seperti yang saya alami, karena ada teman-teman yang masih mencurigai, masih meragukan ya, maksudnya apa benar itu Bang Deral masih dapat uang sampai sekarang di apa namanya Victory, masih dapat setiap hari ya, puji Tuhan, bersyukur ya. Kalau dihitung-hitung ya sebulan nih bisa lebih dari UMR lah ya, dikali berapa bulan, saya dari bulan November ya, berarti sudah puluhan juta lah ya. Kalau itu baik buat saya ingin share itu juga buat teman-teman ya, siapa tahu teman-teman berminat. Tapi saya bilang ke teman-teman ya, ini mindsetnya jangan salah ya, ini bukan investasi, bukan bisnis investasi, tapi ini bisnis yang bekerja ya. Jangan Anda berpikir Victory itu adalah investasi yang Anda diam duduk nggak ngapa-ngapain dapat duit. No, ya, ini bisnis real ya, bekerja, berpromosi ya. Tapi saya bisa bantu karena saya berpengalaman di sini, kan saya praktisi bukan teori ya. Karena banyak orang kita nih mentalnya tuh mindset investasi, pengen duduk-duduk manis ya, dapat duit setiap bulan ya, ngongkang kaki nggak ngapa-ngapain ya. Jangan salah ya. Ya, kalau menurut Robert Kiyosaki, ya, Anda tahu Robert Kiyosaki, motivator ya, yang dia bikin cash flow kuadran. Anda coba cari tahu ya, ada bukunya ya. Cash flow kuadran itu ada 4 kuadran ya, 1, 2, 3, 4 ya. Ada karyawan, ada pemilik usaha, ada investor, ada yang ketiga itu dia ini pemilik bisnis, dan keempat itu baru investor. Dan dari Anda dari kuadran kiri menuju ke investor itu butuh step-step proses ya, nggak sembarang orang bisa langsung sini ya. Kalau Anda masih di sini, Anda ingin berinvestasi, kalau menurut Robert Kiyosaki Anda belum saatnya guys ya. Investasi itu nanti kalau Anda sudah punya uang, sudah cukup uangnya, Anda sudah pindah kuadran ke kanan, sudah mentalnya dan mindsetnya sudah mindset pemilik usaha bisnis, baru Anda bisa berinvestasi. Tapi kalau misalnya Anda belum punya mental bisnis, Anda berpikir investasi, Anda berpikirnya pasti Anda ceroboh, Anda akan pilih investasi bodong yang ujung-ujungnya scam. Jadi hati-hati guys ya. Semua berhubungan dengan ini, mindset ya, mental juga kita ya. Oke guys, itu teman-teman ya. Kalau Anda berminat ingin mengalami cuan juga seperti saya ya, hubungi ini ya. Nanti kita ngobrol Victory ya. Karena nikmat sekali kalau dapat uang setiap hari guys. Bisa buat, kalau Anda yang rokok ya, bisa pakai uang itu untuk rokok. Jadi nggak ganggu uang dapur rumah, nanti dimarahin sama istrinya ya. Tentu saya nggak ngerokok ya, jadi saya nggak memikirkan uang untuk rokok ya. Saya lebih suka ini ngopi-ngopi ya, ngopi-ngopi, nongkrong di kafe, jalan-jalan ya, menikmati hidup lah guys ya. Ya, itu teman-teman ya. Terima kasih sudah selalu like, share, dan subscribe video saya, channel saya ini. Selalu sehat, selalu bahagia. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Thank you, bye.